Di era yang terus berubah, ada satu masalah yang dapat menimbulkan berbagai bahaya lingkungan dan kesehatan, yaitu pencemaran lingkungan. Benda berbahaya ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk bisa terurai, sehingga menyebabkan akumulasi sampah yang mencemari tanah, air, dan udara. Benda ini akan dapat merusak ekosistem air jika dibuang di sungai atau laut. Benda tersebut adalah sampah bekas mineral yang berupa botol atau gelas yang sering kita jumpai di lingkungan sekolah kita. Botol atau gelas bekas mineral akan membahayakan lingkungan dan kesehatan jika tidak ditangani secara bijak. Pengelolaan limbah plastik menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak ini dan melindungi ekosistem serta kesehatan manusia. Dan inilah kisah inspiratif saya dengan judul Tante Desanter untuk Gaya Hidup Berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Istafada, guru dari SDN Gedongan 1, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ada kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa saat ini memerlukan perubahan besar dalam perilaku kita terhadap lingkungan. Oleh karena itu, SDN Gedongan 1 dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Sebelum memulai proyek, sekolah membentuk tim fasilitator untuk merancang dimensi serta alokasi waktu proyek, kemudian mengelompokkan pelaksanaan proyek dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Inspirasi dari proyek ini berasal dari sebuah fakta yang memprihatinkan terkait botol dan gelas plastik bekas mineral. Pada saat istirahat, banyak murid yang membiarkan botol dan gelas bekas mineralnya dibuang begitu saja tanpa mempertimbangkan dampaknya. Padahal jika botol dan gelas bekas ini dibuang begitu saja tanpa disadari akan terjadi beberapa hal, yaitu pencemaran lingkungan. Sampah botol plastik membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk terurai. Berikutnya, bahaya bagi biota laut jika sampah plastik yang terbuang ke laut dapat merusak ekosistem laut, membahayakan biota laut seperti ikan dan penyu yang sering memakan atau terjerat oleh sampah plastik. Berikutnya adalah dampak kesehatan. Plastik mengandung zat kimia yang berpotensi merusak kesehatan manusia, seperti gangguan endokrin dan zat karsinogenik yang dapat memicu penyakit kanker. Keadaan ini benar-benar mengkhawatirkan karena terjadi di lingkungan sekolah dan siswa melihatnya secara langsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan edukasi dan perubahan sebagai permulaan minimal di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Aktivitas belajar yang dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata akan dapat menyentuh keseharian murid. Tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tetapi juga mengembangkan karakter Pancasila, serta dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan mereka sendiri. Aktualisasi pelaksanaan proyek dimulai dengan pengenalan murid dengan berkolaborasi antar kelompoknya. Diarahkan untuk mengenali dan membangun kesadaran terhadap tema proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kegiatan berikutnya, murid menggali permasalahan di lingkungan sekitar untuk menangani sampah botol dan gelas bekas mineral
agar dapat dimanfaatkan menjadi barang atau sesuatu yang berguna, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan dampak bagi kesehatan. Murid melakukan investigasi melalui wawancara dan menggali informasi dengan berselancar di internet. Setelah murid melakukan investigasi melalui wawancara dan mencari referensi di internet, mereka menerapkan ide solutif terhadap permasalahan sampah botol dan gelas bekas mineral tersebut. Mereka memilih salah satunya metode yang paling sederhana dan praktis untuk membuatnya, yaitu satu alat tetapi bisa mempunyai manfaat ganda: tanam dan ternak dalam satu kontainer. Alat dan bahannya adalah botol dan gelas bekas air mineral, selang dan pipa, raut dan pompa air, batu kerikil, tanaman hias, bak kontainer, air, dan ikan. Cara membuatnya: ambil mal yang sudah dibuat, kemudian letakkan mal pada botol bekas air mineral. Kemudian gunting sesuai dengan mal yang telah dibuat. Selanjutnya, siapkan beberapa gelas bekas air mineral. Dibersihkan, kemudian dasar gelas dilubangi dengan gunting. Sebisa mungkin lubangannya yang banyak agar air bisa masuk ke dalam gelas dan bisa mengairi tanaman. Berikutnya yaitu siapkan beberapa pipa untuk tempat menyanggah atau menidurkan botol-botol yang akan digunakan untuk tempat menanam. Untuk ukurannya, sesuaikan dengan ukuran botol yang akan digunakan. Berikutnya, setelah botol, gelas bekas, dan tempat dudukan atau penyangga sudah siap, maka alat tante desanter tinggal merangkai. Masukkan rowut batu kerikil dalam gelas, kemudian siapkan tanaman. Berikutnya, masukkan air dalam kontainer, nyalakan pompa, dan terakhir masukkan ikan. Alat tante desanter siap dan aktif. Bagian yang paling menyenangkan saat alat tante desanter aktif atau pompanya dinyalakan, sehingga terlihat hubungan ketergantungan atau adanya keseimbangan ekosistem air antara ikan dan tumbuhan. Untuk melengkapi proses yang dilalui dari P5 ini adalah melakukan refleksi yang dilakukan pada akhir proyek. Melalui kegiatan ini, murid dapat memahami dampak aktivitas manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Murid juga membangun kesadaran untuk bersikap peduli dan berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar, serta mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitar. Proyek ini bukan hanya tentang mengubah sampah botol dan gelas bekas menjadi alat tanam dan ternak, tetapi juga tentang merajut ikatan antara murid dan guru untuk mewujudkan hasil penemuan dalam bentuk karya yang nyata. Selama melaksanakan berbagai aktivitas dimensi pelajar Pancasila pada elemen akhlak kepada alam dan berkolaborasi dapat tercapai. Bersama kami belajar pentingnya berinovasi untuk keberlanjutan lingkungan, menjadikan masalah lingkungan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran bersama. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami dalam Tante Desanter untuk gaya hidup berkelanjutan. Semoga menginspirasi untuk berkolaborasi dalam menjaga lingkungan.